Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Putri Anggraini dari kelas 11 Akuntansi 1. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang rekonsiliasi bank. Jadi sebenarnya rekonsiliasi bank itu apa sih? Jadi, rekonsiliasi bank itu merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Nah, terkadang nih, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Pendapat lain juga mengartikan jika rekonsiliasi bank merupakan sebentuk verifikasi dalam proses pencocokan data saldo sebuah perusahaan dengan catatan keuangan yang terkait dari pihak bank. Nah, secara sederhana, rekonsiliasi bank didefinisikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Kenapa sih diperlukan rekonsiliasi bank? Jadi, rekonsiliasi bank itu diperlukan untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank. Nah, dengan dilakukan rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Rekonsiliasi bank ini juga menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan, baik itu pembayaran dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai. Selain itu, tujuan diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Lalu, kapan sebaiknya rekonsiliasi bank itu dilakukan? Nah, secara umum, sebuah perusahaan sedikitnya akan melakukan proses rekonsiliasi bank ini selama sekali dalam setiap akhir bulan. Namun, untuk mencegah terjadinya resiko terburuk pada perusahaan, akan lebih baik jika proses rekonsiliasi bank ini dilakukan setiap harinya. Perusahaan bisa mengakses informasi keuangannya lewat website bank yang tersedia. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang komponen rekonsiliasi bank. Jadi, di rekonsiliasi bank itu terdapat beberapa komponen yang akan muncul ketika perusahaan melakukan proses rekonsiliasi bank. Yang pertama, ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimaksudkan tersebut terlambat sampai ke bank bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Deposit in transit juga berlaku jika perusahaan mengirimkan dana akan tetapi memiliki status tertunda dari bank. Terus yang kedua, ada outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Yang terakhir, ada non-sufficient fund check atau cek kosong. Maksudnya, ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemrosesan. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang materi rekonsiliasi bank dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.